Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Thumma wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Mutiara Karya Indah, yakni Ustaz Firman Abdullah. Yang terhormat Kepala Sekolah serta Mudirul Ma'had Tahfiz Putri Manbaul Quran, yakni Ustaz Ridwi Habibi. Yang terhormat asatiz dan asatizah dan yang saya sayangi adik-adik kelas serta teman-teman seperjuangan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebelum saya berpidato di hadapan hadirin sekalian, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmatnya ialah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada MC karena telah memberikan saya waktu dan tempat sehingga saya dapat berpidato di hadapan hadirin sekalian. Dengan tema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idola kita. Kata idola biasanya merujuk kepada seseorang atau sesuatu yang sangat kita cintai dan dihormati. Sekarang ini, televisi menyiarkan sebuah program yang bernama Indonesian Idol dan ada juga American Idol dan World Idol. Saya kira sebagian dari kita semua pernah menyaksikan acara tersebut. Lalu, ada apa dengan acara tersebut? Acara ini ditayangkan untuk menampilkan para pendatang baru dalam belantikan musik, yang kemudian dipilih oleh para penonton melalui SMS ataupun premium call. Dan pemenang dalam event ini akan menjadi idola jutaan orang yang menikmati penampilannya dalam bernyanyi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang mengidolakan idola palsu tersebut? Saya kira jika kita mengidolakan orang-orang selain Nabi Muhammad SAW itu adalah tindakan yang bodoh. Karena kita mengidolakan seseorang selain Nabi Muhammad SAW. Dan tidakkah kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya terdapat suri teladan yang baik bagimu dalam diri Rasulullah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwasanya suri tauladan yang baik itu hanya terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keteladanan yang beliau memiliki itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, berupa dalam diri sendiri, dalam keluarga,
dalam bertetangga, bahkan dalam berpolitik dan bernegara. Terlebih lagi antara hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya idola dan suri teladan. Nama Muhammad adalah nama yang agung yang diberikan kepada manusia yang paling termulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad diidolakan bukan karena beliau adalah seorang penguasa yang menguasai suatu negeri dengan tangan besinya. Juga bukan seorang dermawan yang membagikan harta-hartanya kepada orang-orang miskin. Akan tetapi, Nabi Muhammad diidolakan karena beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dan suri tauladan kita. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang paling sempurna. Dan Nabi Muhammad SAW dari kecil beliau tidak pernah berkata bohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah menyalahi janji, apalagi mengkhianati amanat. Saudara-saudaraku se-Islam, Nabi Muhammad SAW telah berhasil mengubah kita dari masyarakat yang sangat buruk menjadi masyarakat yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala. Beliau berhasil mengubah kita hanya dalam kurun waktu 23 tahun saja. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan keberhasilan yang beliau capai bukan hanya diakui oleh orang-orang ataupun umat-umat Islam saja, akan tetapi juga diakui oleh sarjana-sarjana barat. Salah satunya ialah Michael Hart. Ia menulis dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh terkemuka di dunia. Dan Nabi Muhammad SAW telah menempati peringkat pertama dengan mengalahkan semua orang yang ada di dunia. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita, berarti kita harus mencintainya, mengikuti ajarannya, mencontoh sunnah-sunnahnya, dan menegakkan agama yang beliau ajarkan. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW, maka Allah juga akan mencintainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran surat Ali Imran ayat 31. Marilah kita singkirkan idola-idola selain Nabi Muhammad SAW demi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan jika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Konteks di sini dalam kata berkumpul, yakni kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Dan jika kita mencintai selain Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan bersama orang selain Rasulullah. Dan orang tersebut juga kita tidak ketahui apakah dia masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Dan jika kita mengikuti Rasulullah, maka kita akan masuk ke dalam surganya. Saya akhiri pidato saya kali ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.